Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan memaparkan seminar proposal penelitian yang saya akan lakukan dengan judul Formulasi Tepung Tulang Ikan Bandeng Canos-Canos dengan tepung kacang hijau terhadap karakteristik fisiokimia dari stik ikan. Mega Purnamasari 0506 1281 7220 15. Program Studi Teknologi Hasil Perikanan, Jurusan Perikanan, Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya tahun 2020. Latar belakang, ikan bandeng merupakan salah satu ikan yang hampir banyak dijumpai di perairan Indonesia. Ikan bandeng merupakan salah satu ikan yang memiliki kandungan gizi yang cukup tinggi, mulai dari protein, lemak, air, abu, dan karbohidrat. Menurut Hafirudin tahun 2015, kandungan gizi yang terdapat di ikan bandeng yaitu lemak 0,853%, protein 24,175%, air 70,787%, abu 1,405%, dan karbohidrat 2,780%. Pada bagian tubuh ikan bandeng, saya memanfaatkan limbahnya yaitu dari bagian tulang ikan, karena pada bagian tulang ikan bandeng itu memiliki kandungan protein dan mineral yang cukup tinggi. Salah satu dari proteinnya itu kolagen, dan pada bagian mineralnya itu kalsium. Umumnya tepung tulang ikan ini sudah banyak dibuat sebagai produk pengolahan ikan, tetapi yang sering dijumpai itu seperti kerupuk, abon, dan bakso. Saya juga melakukan penambahan bahan baku berupa tepung kacang hijau, di mana kacang hijau sendiri juga memiliki kandungan gizi yang cukup tinggi, mulai dari protein, lemak, dan serat. Menurut Situngkir, kandungan protein di dalam kacang hijau itu ialah 24%, kandungan lemaknya 1,1-1,2%, dan seratnya itu 4,1%. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perbandingan konsentrasi tepung tulang ikan dan tepung kacang hijau terhadap karakteristik fisiokimia dari stik ikan, dan untuk manfaatnya agar memberikan pengaruh terhadap karakteristik fisio dan kimia yang dihasilkan, serta meningkatkan kandungan gizi dan cita rasa dari stik ikan. Selanjutnya adalah metodologi. Untuk tempat dan waktu, tempat saya menggunakan ruang pengolahan teknologi hasil perikanan, jurusan perikanan, Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya, dan waktunya saya mulai penelitian pada tanggal 1 April 2020 sampai dengan selesai. Untuk alat yang saya gunakan pada pembuatan stik ikan bandeng ini adalah alat presto, kompor, wajan, baskom, pisau, sendok, talenan, blender, timbangan kue, alat pencetak mie, dan saringan minyak. Untuk alat analisisnya yaitu krus, desikator, oven, raca analitik, pengabuan, labu cedal, destilator, tabung destilasi, buret, soklet, neraca analitik, kertas saring, dan oven. Untuk bahan yang digunakan dalam pembuatan adonan stik ikan ini yaitu tepung tulang ikan bandeng, tepung kacang hijau, tepung tapioka, bawang merah, bawang putih, garam, telur, margarin, dan minyak goreng. Metode analisis yang saya gunakan adalah RAK, karena untuk mempermudah dalam proses pengolahan dari stik ikan tersebut. Karena waktu yang digunakan itu relatif lama, makanya saya menggunakan metode RAK. Untuk analisisnya yaitu analisis sensoris dan kimia. Sensorisnya menggunakan uji organoleptik, rasa, bau, aroma, dan tekstur. Untuk kimianya, uji proksimat yang saya lakukan yaitu kadar abu, air, karbohidrat, lemak, dan kalsium. Cara kerja yang pertama yang dilakukan adalah pembuatan tepung tulang ikan bandeng. Yang pertama, persiapan alat dan bahan, kemudian dicuci dan dipisahkan antara tulang dan daging, kemudian dicuci bersih, kemudian dipresto sampai 1,5 jam untuk melunakkan tulang, lalu dipisahkan kembali untuk menghilangkan sisa-sisa daging yang menempel. Selanjutnya itu di blender sampai halus. Setelah di blender, di oven selama 2 jam untuk menghilangkan kadar air. Selanjutnya yaitu
pembuatan tepung kacang hijau. Yang pertama, persiapan alat dan bahan. Bahan dicuci hingga bersih, kemudian kacang hijau di blanching dengan suhu 75-95 derajat Celcius selama 10 menit. Setelah di blanching, yaitu disangrai dengan suhu 80-90 derajat Celcius selama 5 menit. Setelah itu, setelah disangrai, dilakukan penghancuran untuk menghaluskan kacang hijau. Setelah halus, kemudian diayak kembali agar teksturnya lebih halus. Selanjutnya yaitu pembuatan stik ikan. Bahan yang telah disiapkan kemudian dicampurkan jadi satu, lalu diaduk hingga kalis. Setelah diaduk, terus dipres dengan menggunakan cetakan mie. Sebelumnya siapkan minyak goreng di dalam penggorengan. Setelah panas, baru hasil cetakan adonan dari stik ikan itu dimasukkan ke dalam penggorengan, lalu digoreng hingga sampai menguning. Setelah menguning, baru diangkat lalu ditiriskan. Nah, untuk formulasi dari adonan yang saya gunakan yaitu menggunakan 3 perlakuan untuk tepung tulang ikan dan 3 perlakuan untuk tepung kacang hijau. Nah, untuk tepung tulang ikan saya menggunakan 150 gram untuk perlakuan 1, perlakuan 2 150 gram, perlakuan 3 150 gram, dan untuk tepung kacang hijau perlakuan 1-nya 100 gram, perlakuan 2-nya 80 gram, dan perlakuan 3-nya 60 gram. Mungkin itu saja presentasi seminar proposal dari penelitian yang akan saya lakukan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.